رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pagi yang cerah ini kita semua berkumpul di SDN 1 Cikalong dalam kajian Kitab Kuning, dan alhamdulillah dalam kajian Kitab Kuning kali ini kita memasuki sifat kudrat, yaitu sifatul ikram atau disebut sifatul ma'ani. Namun sebelumnya kita semua agar mendapat ilmu yang bermanfaat, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati jamil awliya jamil anbiya jamil ulama jamil masyayikh khususan al-mu'allif hada kitab Allahu bi ulumihim ajma'in rahimahumullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan dulu ya, nanti sama-sama kita membaca. Sekarang Bapak dulu yang membaca, nanti sama-sama kalian ikuti. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib bihaqihi ta'ala, bagi hak Allah ta'ala. Al-qudratu, sifat kudrat, maknanya berkuasa. Wahya sifatun, yaitu sifat qadimatun yang tanpa awal.
qaimatun bidatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Yujadu, dengannya Allah menciptakan, wa yu'addimu, dan meniadakan, wa diduha, dan lawanannya sifat kudrat, al-azu, yaitu sifat azu, maknanya lemah. Wa dalilu, dan dalilnya ladalika atas sifat kudrat, annahu, bahwasannya, laukana ajizan, andai kata Allah lemah, lam yujad, tentu tidak akan ada sayun apapun min hadhil makhlukati, dari penciptaannya ini. Sekarang Bapak bacakan, kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib, bihaqqihi ta'ala, bagi hak Allah Ta'ala, al-qudratu, sifat kudrat, maknanya berkuasa, wahia sifatun, yaitu sifat, qadimatun, yang tanpa awal, qaimatun bidatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah Ta'ala, yujidu biha, dengannya Allah menciptakan, wa yu'addimu, dan meniadakan, wa diduha, dan lawannya sifat kudrat, al-azu, yaitu sifat azu, artinya lemah. Wa dalilu, dan dalilnya, ala dalika, atas sifat kudrat, annahu, bahwasannya, laukana ajizan, andai kata Allah itu lemah, lam yujad, tentu tidak akan ada, sayun apapun, min hadhil makhlukati, dari penciptaannya ini. Coba ada yang mau membaca? Coba kita awali dengan Asopa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib, di haqi ta'ala, bagi hak Allah Ta'ala, al-qudratu, sifat kudrat, yaitu berkuasa, wahida sifatun, yaitu sifat, qadimatun, yang tanpa awal, qadimatun bidatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah Ta'ala, yujidu biha, dengannya Allah menciptakan, wa yu'adimu, dan meniadakan, wa diduha, dan lawannya, al-azu, sifat azu, yaitu lemah, wa dalilu, dan dalilnya, ala dalika, atas sifat kudrat, annahu, bahwasannya, laukana azizan, andai kata Allah lemah, lam yuzad, tentu tidak akan ada, sayun apapun, hadil koti, dari penciptaan ini. Yang mau mencoba? Ya, ayo Jia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib, fi haqqihi ta'ala, bagi hak Allah Ta'ala, al-qudratu, sifat kudrat, yaitu berkuasa, wa hiya sifatun, yaitu sifat, qadimatun, yang tanpa awal, qaimatun bidatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah Ta'ala, yujidu biha, dengannya Allah menciptakan, wa yu'addimu, dan meniadakan, wa diduha, dan lawan, al-azu, sifat azu, yaitu lemah, wa dalilu, dan dalilnya, ala dalika, atas sifat sifat, lam
syai'un apapun min hadhil makhluqati dari penciptaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib pihak kita ala bagi Allah Ta'ala al-qudratu sifat kudrat yaitu berkuasa, wahia sifatun yaitu sifat wadimatun yang tanpa awal, wadimatun bidatihi ta'ala yang ada pada zat Allah Ta'ala, yujidu biha dengannya Allah menciptakan, wa yu'atimu dan meniadakan, wajiduha dan lawannya, al-adu sifat adu yaitu lemah, wa dalilu dan dalil ada dalika atas sifat kudrat, annahu bahwasanya laukana azizan dan kata Allah lemah, lam yujad tentu tidak akan ada sayyun apapun min hadhil makhluqati dari penciptaan ini. Ya, kita sekarang coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib bihaqihi ta'ala bagi Allah Ta'ala al-qudratu sifat kudrat yaitu berkuasa, wahia sifatun yaitu sifat qadimatun yang tanpa awal, qaimatun bidatihi ta'ala yang ada pada zat Allah Ta'ala, yujidu biha dengannya Allah menciptakan, wa yu'adimu dan meniadakan, wadiduha dan lawannya, al-azu sifat azu artinya lemah, wadalilu dan dalilnya ka atas sifat kudrat, anahu bahwasannya laukana azizan andai kata Allah lemah, lam yujad tentu tidak akan ada sayun apapun min hadhil makhluqati dari penciptaannya ini. Alhamdulillah. Sekarang tinggal penjelasannya. Baiklah anak-anakku sekalian maupun yang ada di sini atau sahabat Linung TV yang dimanapun kalian berada, di pagi ini kita memasuki kajian kitab Tijan yang dalam bahasan kali ini adalah kita membahas tentang sifat kudrat, atau disebut juga sifat kudrat itu sifatul ikram, yaitu sifat kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau disebut juga sifat ma'ani, sifat ma'ani. Karena sudah menjadi kebiasaan di dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, setelah selesai kita membahas atau menerangkan tentang sifat-sifat salbiyah, yaitu sifat salbiyah itu terdiri dari sifat satu kidam, dua bako, tiga muhalafatul awadisi, empat qiyamuhu binat sihi, lima wahdaniyah. Dan itu namanya sifat salbiyah. Sudah kebiasaan di dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, setelah kita membahas sifat salbiyah, yaitu sifat-sifat tentang pensuciannya Allah dari segala hal yang tidak layak kepada Allah. Maka dengan itu sudah menjadi kebiasaan di dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, setelah kita selesai membicarakan atau membahas sifat-sifat salbiyah, yaitu sifat tidak,
2 sifat bako, 3 sifat muhalafatul hawa, isi 4 qiyamuhu binat sihi 5 wahda wayaniatan. Itu yang 5 itu namanya sifat salbiyah. Setelah itu maka kita menginjak kepada sifat ma'ani. Mengapa demikian? Karena dengan kita mengkaji sifat ma'ani, dari mulai sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar dan kalam. Ada 7 sifat ma'ani itu ya. Jadi 1 kudrat, 2 iradat, 3 il, 4 ayat 5 sama 6 7 alam. Itu namanya sifat apa? Ma'ani. Maka akan terang benderang kesempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalam sifat salbiyah tadi itu menerangkan tentang apa? Tentang kesuciannya Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala hal, dari segala yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya Allah baru itu tidak layak, Allah ruksak itu tidak layak, Allah menyerupai makhluknya itu juga tidak layak. Allah apalagi membutuhkan kepada seseorang itu semua tidaklah layak. Allah ada 2, 3 dan 4, semua itu tidaklah layak. Maka dari itu setelah selesai pensucian Allah dari semua yang tidak layak, maka sepantasnya kita membahas sifat ma'ani, sifat tentang kesempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita singkat dalam sebuah tasbih, ibaratnya tasbih yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khofifatani alal lisan, sakilatani bil mijan, habibatani ala rahman. Tasbih yang tadi itu 2 kalimat yang ringan bila diucapkan, tidak berat-berat amat gitu ya. Jadi gampang, semua orang pasti bisa, walaupun tahap masih belajar pasti bisa. Sakilatani bil mijan, tapi walaupun kita ucapkan begitu ringan, kalimat tasbih yang tadi itu akan sangat berat nanti dalam timbangan amal di akhirat nanti. Habibatani ala rahman, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah artinya itu sifat salbiyah ya. Subhanallah artinya sifat salbiyah. Sifat salbiyah subhanallah, maha suci Allah dari segala hal yang tidak layak dengan Allah. Wabihamdihi artinya sifat ma'ani. Wabihamdihi maha terpuji Allah dengan segala kesempurnaannya. Coba kita lihat dalam kebiasaan kita sehari-hari. Terlebih dahulu kita membersihkan diri kita dari segala hal yang kotor, lalu memakai baju, atau memakai baju dulu baru mandi dulu baru pakai baju. Jadi bukan pakai baju dulu baru mandi, bukan. Ada yang kayak gitu, mandi pakai baju dulu baru mandi, ada. Tidak. Orang gila kali ya. Jadi kebiasaan kita juga kayak gitu. Kita mandi dulu baru memakai baju kebesaran.
Gitu. Maka ulama menyusun ilmu tauhid dari mulai sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud, terus sifat salbiyah. Salbiyah itu yaitu tadi untuk membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak di Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari mulai sifat kidam, Bako, mukhalafatul hawadisi, dia mengubin nafsihi, wahdaniyah, dan itu namanya sifat salbiyah. Bila sifat salbiyah selesai, maka kita akan membahas tentang perhiasan, tentang pakaian-pakaian kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7, yaitu sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan terakhir kalam. Nah, di sini kita akan membahas sifat qudrat. Wa yajibu, dan wajib pihak ta'ala al-qudratu, wajib hukumnya bagi Allah Ta'ala, yaitu mempunyai sifat qudrat. Qudrat itu bahasa apa qudrat? Bahasa Arab. Kalau bahasa Citalangnya gimana itu qudrat? Kalau bahasa kitanya qudrat adalah berkuasa atau bisa berkuasa atau bisa. Bisa apa? Ya bisa apa saja. Allah itu maha bisa. Allah bisa menjadikan orang miskin jadi orang kaya. Allah bisa menjadikan orang yang lemah jadi kuat. Allah bisa menjadikan orang sakit parah yang kata dokter tidak ada obatnya, tapi Allah maha bisa menyembuhkan. Allah juga bisa menganugerahi seorang anak biar kata umur kita itu udah lanjut usia. Seperti siapa coba? Nabi yang lanjut usia tapi dikasih anak oleh Allah, seperti Nabi Zakaria mempunyai anak Nabi Yahya. Itu usianya udah lanjut. Allah itu maha bisa. Dan Allah juga bisa menciptakan manusia tanpa ibu, tanpa ayah. Seperti siapa? Seperti Nabi Adam. Allah juga bisa menciptakan manusia tanpa ibu, hanya mempunyai seorang ayah. Seperti Siti Hawa. Allah juga bisa menciptakan manusia dari seorang ibu tanpa seorang ayah, seperti Nabi Isa yang lahir dari ibunya Siti Maryam. Siti Maryam itu tidak mempunyai seorang suami. Intinya kerjaannya dia hanya beribadah kepada Allah di dalam mihrabnya. Tidak pernah keluar kemana-mana, tapi Allah karuniai seorang anak, yaitu Nabi Isa alaihi. Dan Allah juga bisa menciptakan manusia punya ayah, punya ibu. Seperti siapa? Seperti kita mempunyai ayah, kita mempunyai ibu. Makanya buang dalam pikiran kita kata yang tidak bisa. Mengapa? Karena ada Allah yang maha bisa. Hidup kita harus optimis, jangan pesimis, karena nggak ada rumusnya seorang muslim hidupnya pesimis. Kalau dia mengerti tentang tauhid. Jadi qudrat itu adalah sifat Allah. Qudrat itu punyanya Allah. Wahya sifatun, yaitu sifat. Apa itu sifat?
Ada yang tahu sifat apa? Sifat itu sesuatu yang menempel kepada benda, dan itu namanya sifat. Sifat itu adalah sesuatu yang menempel pada benda. Seperti halnya sifat kudrat itu yang menempel kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat kudrat itu hanya kepada Allah. Sifat kuasa itu hanya kepada Allah. Selain Allah berarti tidak mempunyai sifat kudrat. Selain Allah sifatnya adalah lemah. Tidak bisa apa-apa. Coba kita nih, anak-anakku sekalian di sini, ada nggak yang bisa numbuhin gigi yang sudah rontok? Ada nggak? Gigi yang sudah rontok ditumbuhin lagi ada nggak? Nggak ada. Karena kita itu lemah, dan hanya Allah yang bisa melakukan semuanya. Itu jadi kalau gitu apa yang harus kita sombongkan? Karena kita itu nggak bisa apa-apa. Karena yang bisa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisanya cuman apa? Cuman kepengen doang, kemauan doang. Kalau kepengen bisa aja, kepengen kaya, kepengen apa? Pintar, kepengen jadi apa? Jadi ustazah, kepengen jadi apa? Dokter, kepengen jadi guru, kepengen jadi polwan. Polisi wanita. Itu bisa-bisa aja karena kita bisanya cuman kepengen, dan semua itu tergantung kudratnya, tergantung kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh ya. Qodimatun itu sedari dulu, artinya qodimatun itu adalah sedari dulu, hari ini, bahkan sampai nanti. Itu namanya qodimatun, sedari dulu sampai hari ini, bahkan nanti. Sifat kudrat itu akan tetap ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuan itu enggak mungkin sekarang mampu, nanti enggak lagi. Enggak, Allah itu dari dulu kuasa, sekarang kuasa, bahkan nanti juga kuasa, gitu ya. Kalau kita beda sama kita. Kalau kita itu enggak, dulunya kita adalah lemah. Dari bayi kita lemah, gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisanya apa bayi? Gitu apa? Cuma bisanya ponen gitu kan. Terus gede sedikit, ada kemampuan, bisa ngomong, bisa jalan. Nanti setelah lanjut usia kembali lagi tidak mampu. Itu kemampuan kita yang ada adalah kemampuan yang baru. Kalau yang ada di kita namanya kemampuan baru. Yang baru tentunya tidak akan abadi. Makanya apa yang mau kata tadi juga, apa yang mau bisa kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita hanyalah makhluk lemah. Aisabidatun bidatihi ta'ala, yaitu sifat kudrat itu tetap pada Allah ta'ala, dari mulai dulu, sekarang, hingga nanti akan tetap pada Allah ta'ala. Untuk apa Allah bersifat kudrat? Allah itu kuasa itu kuasa apanya? Itu ya.
Kuasa apa Allah itu? Yaitu yujidu biha wa yu'adimu. Allah itu bisa menciptakan dengan sifat kudratnya, bisa menciptakan yang nggak ada menjadi ada. Itu mungkin barang-barang yang mungkin, karena barang mungkin itu ada 4. 1, mungkin maujud ba'dal adam, artinya mula-mula nggak ada, lalu ada. Mula-mula dulunya nggak ada, sekarang ada. Seperti siapa? Seperti kita itu dulunya nggak ada, sekarang ada, culam cilik. Kedua, ada mungkin ma'dum badal wujud. Mungkin ma'dum badal wujud itu adalah mula-mula ada, kemudian nggak ada. Seperti siapa? Seperti nenek, kakek kita masih ada ya? Ada yang masih punya nenek, ada. Tapi kebanyakan pasti nenek kita itu nggak ada, kakek kita itu nggak ada. Dulunya ada, sekarang tidak ada. Dan yang ketiga, mungkin sayujad, artinya mungkin yang pasti akan terjadi, yang pasti akan ada, seperti hari kiamat. Hari kiamat itu pasti akan terjadi, itu mungkin sayujad, pasti itu akan terjadi. Dan terakhir, mungkin itu ada, mungkin itu mungkin lam yujad, mungkin lam yujad, mungkin yang dipastikan tidak bakal terjadi, mungkin yang dipastikan tidak bakal ada. Seperti apa? Seperti apa ya? Dipastikan tidak ada. Seperti adanya Nabi setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin ada Nabi, tapi gak bakal ada. Walaupun Allah bisa menciptakan Nabi setelah Nabi kita Muhammad, tapi gak mungkin akan terjadi. Seperti keimanannya Abu Lahab, keimanannya Abu Jahal itu mungkin bisa terjadi, tapi gak mungkin akan terjadi karena Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak akan pernah beriman kepada Nabi kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadiduha, dan lawannya sifat kudrat. Lawannya sifat kudrat itu al-ajzu adalah lemah. Mustahil Allah itu lemah, gak bisa apa karena Allah itu maha berkuasa, maha bisa. Wadalilu, dan dalilnya ala dalika atas sifat kudrat yang menunjukkan bahwa Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha bisa. Annahu, bahwasannya laukana ajizan, andai kata Allah lemah, lam yujad, tentu tidak akan ada sayun min hadil makhlukati, apapun dari penciptaannya ini. Jikalau Allah itu lemah, maka tidak akan ada kita, tidak akan ada orang tua kita, bahkan tidak akan ada apa-apa kalau Allah itu lemah. Nah, makanya dari itu mustahil Allah itu lemah. Dan Allah itu maha berkuasa. Kiranya sampai di sini ada yang mau bertanya? Jaira, silakan. Apa yang dimaksud mungkinul wujud? Dengan mungkinul wujud tadi disebut mungkin itu ada 4. Mungkinul wujud badal adam, yang satu itu berarti mungkinul wujud itu tadi apa tadi? Keberadaannya boleh ada dan boleh tiada. Seperti halnya tadi kita itu boleh ada boleh tiada, ya.
Jadi mungkinul wujud itu keberadaannya boleh ada dan boleh tiada. Gimana? Paham? Kalau paham, berarti kata pepatah guru Bapak dulu, kalau udah paham, udah sampai di sini dulu ajunya, jangan ditambah lagi. Karena semua sekarang udah paham, berarti cukup sekian kajian kitab Qudrat kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya bagi kita, khususnya juga bagi saudara-saudara, teman-teman di Nuhung TV dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan dapat ilmu bermanfaat. Tapi sebelumnya ada nadom Sunda, coba bareng-bareng ya kita baca. Wajib akli hak Allahna Qudrat kawasahatina Nuqadim ya kawasna Qaimatun tumakabna Sifat kudrat baradina Izzadna ayakenana Idamna awakenana Kana baranu mumkina Lalawanan sifat kudratna Al-azu abas haratasna Asukana mutaqadat Mustahilnan terlepas Ari dalil seakalna Allah Allah keabasna Tentu mual dipanggina Ia makhluk kesadayana Ayana ayah makhlukna Ketelaran keapasna Atukah arti ayana Sifat kudrat di Allahna Ari dalil senaklina Al-Baqarah dina ayatna 20 innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbina fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qara bidinina wa salna bitalumit tawassana bitalimi antarzuqna lawasi'a wa antarzuqna Ya Allah, jadikan ilmu kami manfaat. Ya Allah, ajarkan kami ilmu manfaat. Ya Allah, maafkan kami dan
semua kerabat sahabat terhadap agama. Dengan belajar kami meminta, dengan belajar kami berdoa. Luaskanlah rezeki kami, tenteramkanlah hidup kami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي والكون يرى